Shalom Glorian. Sebelum kita beraktivitas, kita dengar renungan dulu yuk. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan kasih buat kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan-Mu. Biarlah Kau memberkati hati kami agar kami dapat mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita hari ini akan membaca ayat dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-24 yang berbunyi, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Judulnya di dalam Alkitab adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Yang kita tahu teman-teman, di dunia ini ada dua macam hikmat. Yang pertama hikmat manusia dan juga hikmat Allah. Hikmat manusia itu seperti apa sih? Hikmat manusia itu adalah pemikiran yang mengandalkan otak, yang harus masuk sama akal kita, jadi harus masuk akal. Beda sama hikmat Allah. Hikmat Allah nggak seperti hikmat manusia. Hikmat Allah itu adalah tentang kepercayaan yang mengandalkan iman. Jadi kita harus percaya tanpa kita harus melihat. Teman-teman, dalam ayat ini berlatar belakang orang-orang atau jemaat-jemaat di Korintus, yaitu seperti yang kita tahu, Korintus adalah pelabuhan yang sangat besar. Ada banyak orang yang sangat pintar dan mengerti tentang hikmat, tapi mereka nggak tahu apa bedanya hikmat Allah dan hikmat manusia. Kebanyakan dari mereka selalu mengandalkan hikmat manusia atau hikmat mereka sendiri. Di dalam jemaat di Korintus ada orang Yunani dan juga ada orang Yahudi. Mereka semua berpendidikan dan mengerti soal filsafat, mereka mengerti soal pengetahuan zaman dulu, teman-teman. Nah, yang mau kita ambil dari hari ini adalah kita tahu banyak dari mereka yang mengerti, banyak dari mereka yang tahu tentang duniawi, banyak mereka yang pintar, banyak mereka yang punya kekayaan, punya jabatan. Yang Tuhan mau bukan itu, teman-teman. Tuhan mau kita punya hikmat terhadap Allah. Tuhan mau kita punya hikmat terhadap Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam hikmatnya. Jadi teman-teman, mari kita jalanin hidup sesuai dengan hikmat Tuhan, teman-teman. Karena kadang-kadang kita selalu mengandalkan diri kita. Gue udah pintar, gue udah kaya, gue udah punya semuanya, jadi gue pasti bisa ngelakuin apa aja yang gue mau. Itu salah, teman-teman. Kita harus ikutin apa mau Tuhan, apa yang Tuhan pengen. Jangan karena kita bisa semua jadi kita merasa kita hebat, kita merasa kita sempurna. Tuhan gak mau itu terjadi sama diri kita. Tuhan mau kita mengandalkan Dia dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Tuhan mau kita selalu mengikuti hikmat Tuhan. Ingatlah bahwa kekuatan dan kehebatan kita akan berakhir kalau misalnya kita selalu mengandalkan itu. Tetapi kekuatan Tuhan memampukan kita bertarung di badai kehidupan masing-masing kita. Jadi kalau kita punya Tuhan, Tuhan akan menuntun kita sampai kapanpun kehidupan kita, teman-teman. Jadi dengan hikmat Tuhan kita bisa melakukan semuanya, teman-teman. Tapi dengan hikmat manusia itu bisa aja hilang kapan aja, bisa aja diambil sama Tuhan dan kayak udah kita nggak punya apa-apa. Jadi jangan pernah mikir kita udah hebat jadi kita bisa ngelakuin semuanya, padahal enggak. Itu dia, teman-teman, renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan mau mengajarkan kita lewat jemaat yang ada di Korintus, Tuhan, yang mau mengerti untuk selalu mengikuti hikmat Tuhan, ya Tuhan. Untuk selalu mau jadi orang yang berlindung sama Tuhan, yang mau belajar untuk lebih baik lagi, ya Bapa. Untuk enggak meninggikan diri kita atas kemampuan yang kita punya, Tuhan. Tapi biarlah Tuhan semua terus ajar kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, teman-teman.